Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa ayat dari kitab Tafsir Al-Jalalain sebagai pelaksanaan tugas ujian tengah semester 1 mata kuliah Tafsir Al-Jalalain yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin dan juga diwakili olehnya Dr. Haji Ahmad Alim LCMA sebagai untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 1 untuk jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja, pembahasan pertama yang dibahas dalam mata kuliah Tafsir Al-Jalalain yaitu pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7, termasuk Bismillah atau Basmalah. In kanat minha was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Yang artinya seandainya Bismillah itu masuk ke dalam ayat dari surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah adalah ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhirnya. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dan seandainya Bismillah dalam perkataan atau riwayat yang lain bahwasanya Bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Seandainya Bismillah bukan dari surat Al-Fatihah, maka ayat ke-7 adalah ghairil maghdub, dimulai dari ghairil maghdubi alaihim sampai akhir surat. Fa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Dan dihilangkan atau disembunyikan pada awal surat Al-Fatihah perkataan qulu, katakanlah, liyakuna ma qabla iyyaka na'bud, agar kalimat atau sebelum kalimat perkataan hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sesuai dengan apa yang diinginkan dari perkataan hamba, karena Al-Fatihah juga sebagai doa, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk membaca ini, berarti yang membaca adalah seorang hamba, maka bisa dikatakan katakanlah Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun. Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah dalam kaidah nahwu. Qusida biha as-sana'u 'ala Allah bimadmuniha. Dan arti dari kalimat alhamdulillah yang dimaksud adalah pujian bagi Allah, atau segala cakupan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahaqqun li an yahmaduhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala pujian dari makhluknya, atau Allah lah yang berhak untuk segala pujian, untuk dipuji. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqq. Wallah, dan Allah dalam kaidah nahwu adalah ism alam 'alal ma'budi bihaqq, yaitu sesembahan yang berhak untuk disembah. Rabbil alamin ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Rabbil alamin artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah raja atau pemilik atau penguasa seluruh makhluk, yang diantaranya ada manusia dan jin dan malaikat dan juga hewan ternak ataupun yang berjalan dalam atas bumi ataupun selainnya. Wa kullun minha
yutlaqu alaihi alam yuqalu alamul ins wa alamul jin ila ghairi dhalik. Dan sesuatu yang disandarkan kepada alam maka itu adalah alam, seperti halnya alam manusia ataupun alam jin ataupun yang lainnya. Sesuatu yang selain Allah adalah alam. Kullun man siwallah fahuwa alam. Maka Allah SWT adalah Rabb semesta alam, di antara ada makhluk manusia dan juga jin, malaikat dan selainnya. Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya wan nun ulil ilmi ala ghairihim wa hum minal 'allamah li'annahu 'alamatun 'ala mujidihi. Dan diunggulkan atau ditaruh pada kalimat alam ditambah huruf ya dan nun menjadi al-alamin, ya, bukan alam, sebagai bentuk jamak, ditambah di akhirnya huruf ya dan nun sebagai bentuk jamak. Ar-Rahmanir Rahim ay dzir rahmati wa hiya iradatul khair li ahli. Bahwasanya Allah SWT adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, yaitu yang memiliki rahmat, yang mana rahmat atau pemilik rahmat adalah iradatul khair li ahli, ya, yang mempunyai kebaikan untuk yang berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Maliki yaumiddin ay al-jazai wa huwa yaumul qiyamah wa khussa bidzikri li'annahu la malaka zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala bidalilin limanil mulkul yawma lillah maliki yaumiddin. Bahwasanya Allah SWT adalah pemilik atau raja atau penguasa hari ad-din, yang artinya al-jaza, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan penyebutannya karena tidak ada pemilik atau penguasa pada hari itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil limanil mulkul yawma lillah. Adakah selain Allah penguasa pada hari itu? Wa man qara'a malikun wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang dan siapa saja yang membacanya dengan maliki, maka maknanya adalah penguasa segala sesuatu atau segala urusan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Ai huwa mausufun bidzalika daiman ka ghafiriz dzambi fa sahha wuqu'uhu sifatan lima'rifah. Dan pada kalimat malik yaumiddin sama penempatannya seperti kalimat ghafiriz dzambi, ya, sebagai sifat, ya, entah itu sifat atau boleh juga sebagai mudhaf ilaih, ya, atau sebagai sifat malik yaumiddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik, ya, hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Dan di sini Allah memerintahkan hambanya untuk meminta kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Yaitu dalam tafsir jalan disebutkan nakhussuka bil ibadah, ya Allah kami mengkhususkan ibadah kepadamu saja, ya, dengan tauhid, dengan mengesahkan-Mu, ya Allah. Wa natlubul ma'unah, kami mohon kepadamu pertolongan untuk beribadah kepadamu dan juga pertolongan yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaihi, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya, yang artinya arsyidna ilaihi, tuntunlah kami kepadanya. Wa yubaddalu minhu, dan badal darinya itu ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka dengan apa? Dengan hidayah. Wa yubaddalu minal ladzina bisilati, dan badalnya pada kata alladzina,
ya sebagai sambungannya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Siapa mereka? Wa huwal yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Wala wa ghairi ad-dallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Wa huwan nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa naknatul badal ifadatun annal muhtadin laisu yahuda wala nasara. Dan ifadah ataupun faedah dari badal tadi ya menyebutkan bahwasanya orang-orang yang Allah beri hidayah atau Allah beri nikmat kepada mereka, siratal ladzina an'amta alaihim, itu bukan orang-orang Yahudi ataupun Nasara. Lanjut kepada surat berikutnya, surat kedua, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Surat Al-Baqarah surat madaniyah yang jumlah ayatnya ada 286, atau yang disebutkan di sini ada dua perkataan yang jumlah ayatnya antara 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kata Alif Lam Mim, Allah yang Maha mengetahui tentang itu. Dzalika ay hada, itu. Ya, yang artinya sebenarnya adalah ini. Al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad. Inilah kitab yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. La raiba la syakka fihi. Nah, tidak ada keraguan ataupun kesalahan, keraguan di dalamnya. Annahu min indillah, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah turun dari sisi Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafyi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi litta'dhimi. Dan jumlah nafyun atau jumlah nafyi yaitu kalimat la raiba adalah khabar yang mubtada'nya adalah dzalika. Ya, mubtada dzalika dan khabar adalah la raiba fihi. Dan diisyaratkan dengan kalimat dzalika, bukan hadza, yang menunjukkan litta'dhim, ya, keagungan dari Al-Qur'an itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan khabarun thanin ay hadin, yaitu petunjuk, ya, yang dalam kaidah nahwu menempati tempat sebagai khabar kedua, yang artinya petunjuk ataupun hidayah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. As-sa'il taqwa, dan juga orang bertakwa adalah orang-orang yang condong kepada ketakwaan. Bimtithalil awamiri wajtinabil nawahi, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Littiqaihim bidzalika an-nar, dikatakan sebagai muttaqin, yang artinya terjaga, ya, karena mereka terjaga juga dari api neraka. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'tsi wal jannati wan nar. Dan juga orang-orang yang beriman atau yang membenarkan bil ghaib, pada hal-hal yang gaib, yaitu hal-hal yang bima ghaba anhum, yang tidak terlihat atau yang belum jelas hakikatnya kepada mereka, seperti halnya hari kebangkitan, surga dan juga neraka. Wa yuqimunas shalah, nah orang-orang muttaqin juga orang-orang yang mendirikan salat, ayatuna biha bihuquqiha, yang mengerjakannya dengan apa-apa yang harus dikerjakan, yang menjalankan hak-haknya. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami telah berikan kepada mereka atau kami rizkikan kepada mereka, a'tainahum, ya, apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan, fi ta'atillah, pada ketaatan atau pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay al-Qur'an, dan juga orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an.
wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah turun sebelum kamu, kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu kitab Taurat dan Injil dan selainnya, ayat Taurah wal Injil wa ghairihima, wa bil akhirati hum yuqinun, ya'lamun, dan kepada hari akhirat mereka orang-orang bertakwa yakin ataupun tahu pada kebenaran hari akhirat tersebut. Ulaika al-mausufuna bima dzukir ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Dan mereka yang telah disebutkan sifat-sifatnya ya, adalah orang-orang di atas hidayah Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang beruntung ya, al-faizun, orang yang menang, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat ya, di dunia dan di akhirat dengan dijauhkannya dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Innal ladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahabin wa nahwihima. Pada ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan 5 ayat ya, yang mana 5 ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan pada ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang kafir ya. Jadi yang pertama adalah sifat-sifat orang yang bertakwa, yang kedua Allah menjelaskan sifat-sifat ataupun keadaan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ka abi jahlin wa abi lahab wa nahwihima, seperti Abu Jahal dan juga Abu Lahab dan selain dari mereka berdua, sawaun alaihim anzartahum, sama saja bagi mereka apabila engkau memberi peringatan kepada mereka, bitahqiqil hamzatain wa ibdalis tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkuhu am lam tunzirhum la yu'minun. Pada kalimat anzartahum ya, bisa dibaca dengan tahqiq 2 hamzah ya, dibaca anzartahum, atau wa ibdalis tsaniyati alifan wa tashiliha, yang menggantikan hamzah yang kedua menjadi alif dan mentashilkannya, tidak mentahqiqnya ya. Contohnya andartahum, yang pertama ditahqiq, yang hamzah kedua ditashil, atau dibaca wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkuhu, dan masukkan alif di antara yang tashil atau dan yang lain dan meninggalkannya. Contohnya anzartahum ya, dimasukkan alif di antara hamzah yang ditashilkan ya. Jadi yang pertama dibaca dengan tahqiq anzartahum atau anzartahum atau anzartahum, am lam tunzirhum la yu'minun ya, sama saja bagi mereka orang-orang kafir, diingatkan atau belum diingatkan mereka tidak akan beriman. Li'ilmillahi minhum dzalika ya, karena Allah sudah tahu sifat mereka ya. Fala tatma' fi imanihim, maka janganlah engkau Muhammad berkeinginan kuat atau berusaha membuat mereka beriman. Wal indzar i'lamun ma'a takhwifin, dan indzar artinya adalah memberitahu kebenaran dan juga diiringi dengan penakutan atau diiringi dengan hal-hal yang ditakuti. Khatamallahu ala qulubihim, sebab mereka tidak beriman Allah telah mengunci hati-hati mereka. Taba'a 'alaiha, Allah telah mengunci ya pada hati-hati mereka. Wastawsaqa, dan juga merantai hati-hati mereka. Faladkhuluha khair, maka tidak akan masuk kebaikan ataupun kebenaran. Wa 'ala sam'ihim ay mawadhi'ihi fala yantafi'una bima yasma'una min al-haq, dan juga pada pendengaran mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengar ya pendengaran yang baik ataupun bisa mendengar kebenaran.
wa 'ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada penutup ataupun ada kegelapan, ghita'un fala yubsiruna al-haqqa, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adzabun 'adzim qawiyyun daim, dan bagi mereka orang-orang kafir adalah azab yang pedih, azab yang keras. Wa nuzila fil munafiqin ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Telah lewat kepada kita dua ayat atau dua keadaan. Yang pertama orang-orang mukmin, yang kedua orang kafir. Maka pada ayat ini kita akan menjelaskan ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada orang yang berkata amanna billah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan juga hari akhir, yaitu hari kiamat, ayyumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam. Ya. Hari kiamat dikatakan sebagai akhir karena hari kiamat adalah hari terakhir dari dunia. Wa ma hum bimu'minin, dan pada hakikatnya mereka tidak beriman, ya, dari apa yang mereka katakan. Ru'iya fihi ma'na man wa fi dhamirin yaqulu lafdhuha, maka dipahami bahwa makna man, ya, dan pada dhamir yaqul ada lafadznya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, yaitu mereka orang-orang munafik menipu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang mukmin dengan apa? Bi idhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan menampakkan, ya, dengan menampakkan keimanan, ya, padahal di hati-hati mereka ada kekufuran. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, untuk menolak apa-apa yang bagi mereka atau pantas bagi mereka di dunia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan sungguhnya mereka tidak menipu kecuali untuk mereka sendiri sebenarnya. Lianna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyyahu ala ma abtanuhu wa yu'aqabuna fil akhirah. Dikarenakan akibat penipuan mereka kepada Allah dan orang mukmin dengan menampakkan keimanan, ya, akibatnya kembali kepada mereka, ya, dengan mereka dipermalukan di dunia, ya, yang mana Allah telah memberitahu kepada Nabi bahwa mereka hanya menipu, bukan beriman dengan hakikat iman, dan mereka akan dihisab ataupun akan diazab pada hari akhirat. Wa mash'urun, dan mereka tidak merasa hal itu. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim wal mukhada'atu huna min wahidin ka'aqibatil lissi wa dzikrullahi fiha tahsinun, wa fi qira'ah wa ma yukhadda'un atau sini wa ma yakhda'un, ya. Fi qulubihim marad, pada hati mereka itu hati orang munafik ada penyakit, yaitu syakkun wa nifaqun, keraguan dan juga nifaq, kemunafikan. Fa huwa yumarridu qulubahum, dan penyakit itu membuat sakit hati mereka dan juga melemahkan hati mereka. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit itu bima anzalahu minal Qur'an kufrihim bihi, ya, atas apa yang telah mereka ingkari dari Al-Qur'an ini. Walahum adzabun alimun muallim, dan bagi mereka azab yang pedih atau azab yang sangat pedih, menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, karena mereka telah mendustakan, ya. Dalam bacaan lain yukadzibun pakai dengan tasydid, bitasydid, ay nabiyallah. Yukadzibun artinya mereka mendustakan Nabi Allah. Apabila kita membacanya dengan yakdzibun, maka mereka mendustakan atau mereka berdusta pada keimanan mereka. Wa bitakhfifi ay fi qawlihim amanna. Wa idza qila lahum ay haula la tufsidu fil ardi bil kufri wat ta'wiqi 'anil iman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, janganlah kalian merusak atau berbuat kerusakan di bumi
dengan kekufuran atau menghalangi orang-orang kepada keimanan. Qalu innama nahnu muslihun. Maka mereka akan berkata, sungguhnya kami bukan orang yang perusak, tetapi kami ada orang-orang yang membuat keberesan atau orang-orang yang saleh. Walaysa ma nahnu fihi bifasadin. Nah, dan kami bukan orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bantahan kepada mereka, ala litanbih, ingatlah ya, sebagai peringatan, innahum humul mufsiduna walakin la sya'urun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, kama amanan nas, seperti halnya manusia beriman, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, itu contohnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, maka mereka akan menjawab, akankah kami beriman seperti halnya imannya orang-orang yang bodoh, al-juhal, orang-orang yang bodoh. Ay la naf'alu ka fi'lihim, kami tidak akan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Qala ta'ala raddan 'alaihim, maka Allah berkata atau berfirman kepada mereka sebagai bantahan bagi mereka, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna dzalik. Ingatlah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui hal tersebut. Wa idza laqu asluhu laqiyu hudifatid dhammatu listithqal thumma al-ya'u iltiqaiha sakinatan ma'al waw. Dan apabila mereka bertemu, dan pada kalimat bertemu yang asalnya adalah laqiyu, dihilangkan dhammahnya karena itu memberatkan pengucapannya, dan juga huruf ya bertemunya dengan huruf waw sebagai sukun, maka dibaca wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu ya dengan orang-orang beriman, mereka akan berkata, kami telah beriman. Wa idza khalau minhum raja'u ila syayatinihim ru'asaihim, dan apabila mereka telah pulang ya ataupun pergi dari orang mukmin, mereka kembali lagi kepada kekufuran atau kemunafikannya, kembali kepada pemimpin mereka atau syayatinihim, pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum fid dini innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata kepada pemimpin mereka, kami bersama kalian dalam agama, sesungguhnya innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mempermainkan keimanan ini ya kepada mereka. Dengan apa? Bi idharil iman, dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas permainan mereka dengan menampakkan keimanan ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuzihimul hadda bil kufri ya'mahuna yataraddaduna tahayyuran halun. Dan Allah akan memberikan mereka waktu tangguhan ya. Allah akan mengazab mereka, tapi Allah akan mengakhirkan azab mereka ya sebagai balasan mereka karena mereka telah melampaui batas dengan kekufuran, dan mereka akan ditimpakan kebingungan yang sangat amat sangat. Dan kalimat ya'mahun sebagai halun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Istabdaluha bi, menukarkan kesesatan dengan kebenaran. Fama rabihat tijaratuhum, maka sungguh tidak beruntung perdagangan mereka ataupun perniagaan mereka. Ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ila an-nar al-mu'abbadati alaihim, maka mereka akan rugi dan akan sungguh tepat kembali mereka adalah sisa api neraka yang kekal di dalamnya.
wa ma kanu muhtadin fima fa'alu, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk ya dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Mathaluhum sifatuhum fi nifaqihim kamathalil ladzi istawqada nara kamathalil ladzi istawqada ay awqada naran fi dhulmatin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ataupun perumpamaan bagi orang munafik dengan Allah berfirman, permisalan mereka seperti ataupun sifat mereka yaitu orang munafik seperti halnya orang yang menyalakan atau menghidupkan api pada kegelapan. Falamma adha'at anarat ma haulahu fa absara wastadfa'a wa amina ma yakhafuhu. Ketika api itu menyala dan menerangi apa-apa yang di sekitarnya, maka yang di sekitarnya akan terlihat dan mereka akan merasa aman, akan melihat apa yang di sekitarnya ya pada kegelapan, dan juga mereka akan merasa aman, merasa hangat. Dhahaballahu binurihim, maka ketika itu Allah hilangkan api itu atau cahaya itu. Atfa'ahu, ya Allah matikan cahaya itu. Wa jama'ad dhamir mura'atun bi ma'na alladhi, dan dhamir yang dijamak ya untuk menjaga makna alladhi. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsir, maka Allah tinggalkan mereka pada kegelapan dan mereka tidak melihat. Ma haulahum mutahayyirina 'anat tariq, mereka tidak melihat apa-apa yang di sekitar mereka, dan juga mereka orang munafik bingung pada jalan mereka, takut, merasa takut. Fakadzalika haula amanu bi idhari kalimatil iman fa idza matu ja'ahumul khauf wal 'adzab, dan juga mereka ya, karena mereka beriman ya, hanya menapak keimanan, maka ketika mereka mati mereka juga akan didatangkan rasa takut dan juga azab. Hum, yaitu orang-orang munafik, summun 'anil haqqi fala yasma'unahu sama'a qabulin, bukmun kharsun 'anil khairi fala yaqulunahu. Dan juga mereka orang munafik adalah orang-orang yang tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Bukmun, orang yang bisu. Ya, kharsun 'anil khair, bisu kepada kebenaran. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak melakukannya atau tidak mengucapkannya. Umyun, orang yang buta. An tariqil huda fala yarawnahu, juga orang munafik adalah orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat jalan kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali anid dhalalah, atau dari kesesatan itu. Masaluhum ya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pada ayatnya Allah SWT mensifati orang munafik sebagai orang-orang yang memiliki tiga sifat, yaitu orang yang tuli akan kebenaran, bisu yang akan kebaikan, dan juga buta pada jalan yang benar, dan mereka tidak akan kembali dari jalan kesesatan itu. Mungkin demikian dari penyampaian yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kekurangan jelasan pada apa yang telah kami baca. Terima kasih untuk semuanya, dan wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.